di saat melawan kafir Quraisy, dan semua perang yang pernah terjadi yang paling banyak korban di Uhud. Sampai pamannya sendiri Rasulullah bernama Sayyidina Hamzah juga gugur di Jabal Uhud. Bayangkan Sayyidina Hamzah itu dia pegang bendera dengan tangan kanannya, tapi kena sabitan pedang, terpotong tangan kanannya. Dia ganti dengan tangan kirinya. Tangan kirinya ayunkan bendera itu. Kena juga pedang, tangan kirinya juga terpotong. Dia ganti dengan kaki kanannya. Kaki kanan juga kena pedang, terpotong. Dia ganti lagi dengan kaki kirinya. Bendera itu hampir jatuh dan menyentuh tanah. Dia gigit tiangnya bendera itu. Bayangkan, dia gigit tiangnya menghadap ke langit. Di sinilah dicincang pedang sekecil-kecilnya. Sampai itu Rasulullah sangat sedih melihat pamannya karena tidak bisa lagi ditandai mana kepalanya, mana kakinya. Ya la haula wala quwwata illa billah. Kenapa begitu gigih mempertahankan bendera Sayyidina Hamzah? Karena pada bendera itu ada kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka tidak pernah saya sependapat itu bendera di Indonesia kemarin yang tertulisan la ilaha illallah diinjak-injak. Jangan lihat benderanya, tulisannya itu. Sehingga orang Arab itu sangat marah kalau kita mengaji di Masjid Haram atau di Masjid Nabawi, lalu Quran itu kita rapatkan di tanah. Ya, sejarahnya itu pasti mati. Dia bilang ini Quran utuh, kenapa kau simpan di lantai? Sementara Sayyidina Hamzah kalimat Allah saja sampai dicincang pedang. Nah itu. Dan sekitar 70 penghafal Quran barisan terdepan waktu perang, 68 yang dicincang pedang, jadi tinggal 2 yang ini. Inilah salah satu yang mendasari sampai Quran itu dibukukan. Nah, karena siapa tahu terjadi lagi perang lantas seluruh penghafal Quran meninggal, bagaimana orang belakang bisa mempelajari Quran? Jadi di masa Rasul itu Quran masih berserakan di pelepah kurma. Makanya tidak ada orang mencium Quran karena memang Qurannya dalam bentuk kitab belum ada. Nanti di masanya Utsman ibn Affan atas perintah usul inisiator Umar ibn Khattab sebagai inisiatornya. Nah, dibukukanlah Quran di masanya Utsman dengan salah satu alasan itu siapa tahu terjadi perang lagi. Di Uhud sana yang kita akan kunjungi, tanah itu kelihatan kemerah-merahan sejak dari Rasul sampai sekarang. Ada yang berkata itu pengaruhnya darahnya penghafal Quran yang pernah menetes di tempat itu sampai tanah itu kelihatan kemerah-merahan pengaruhnya. Dan ada tanah di sana itu mirip lilin yang meleleh. Tanah itu disitulah menetes darahnya Rasulullah sampai tanah itu juga turut bersedih. Ya. Jadi Rasul juga kena anak busur. Maka bisa dicabut anak busur itu tidak bisa keluar sakit dalam. Salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Sinan, dia mencoba menggigit besi itu yang ada di kepala Rasul. Dia gigit baru dia tarik, ternyata giginya yang copot. Diberitahu, ya Allah gigimu copot. Dia bilang biarkan seluruh gigiku jatuh copot asalkan besi yang ada di kepalanya Rasul keluar. Maka dia coba lagi gigit dengan gigi gerahannya. Dia tarik itu besi, keluarlah besi itu dan mencerat darah keluar. Abdullah bin Sinan menghisap darahnya Rasul dan tidak pernah dia muntahkan ke tanah. Dia telan. Dilihat oleh Rasul dan Rasul berkata,
kembalikan diri kita sebagai bahan renungan. Seperti apa perjuangan kita membela agama Allah. Karena kita tidak pernah perang fisik. Olehnya itu, peranglah dengan cara membangun masjid, hidupkan pondok pesantren, hidupkan madrasah, hidupkan tahfiz Al-Quran. Tinggal itu yang kita mau kerja. Karena perang fisik tidak ada. Yang ada perang fisik di plastik. Nah, pedang yang dipakai Rasulullah itu, pedang yang dipakai namanya Saifullah. Pedangnya itu ada di Turki, digantung di museum. Kalau Bapak Ibu mau lihat, ayo bergabung kembali dengan Amhatur untuk tur dan umroh. Nah, tapi kalau tur seperti itu bukan saya berkata, mesti melihat siapa yang mau terangkat. Jadi itu juga karena kalau berangkat tur lantas tidak ada juga yang ngerti sejarahnya, hanya pergi selfie baru pulang. Ya, jadi mesti memang ada yang paham betul, itulah yang jelaskan. Pedangnya Rasul ada di Turki, pedangnya Umar bin Khattab yang dipakai perang di Uhud ada di Turki. Ya, pedangnya Ali radhiyallahu anhu ada di Turki, semua digantung di dalam kaca dan ada keterangannya di sini. Bapak Ibu, sebentar di Uhud, karena itu kuburnya Sayyidina Hamzah di pagar tembok keliling. Pagar tembok keliling. Di saat Bapak Ibu mendekat ke situ, saya sangat sepaham, bacalah Fatihah untuk mereka, karena Fatihah itu adalah doa. Kalau orang berkata, mana hadisnya baca Fatihah buat orang meninggal? Hadis itu terbaca Fatihah buat mereka, lalu berkata, ya Allah, rezekikan aku bersama mereka di dalam surga. Karena mereka itu tidak ada yang dihisab, tidak ada. Bahkan dalam Al-Quran di juz yang kelima, di sana diungkapkan, jangan engkau mengira mereka mati, sesungguhnya dia tetap hidup di sisi Allah dan tetap mendapatkan rezeki di sisi Allah. Bisa saja jadi dia menatap kita ketika kita mendekat ke situ, bisa jadi rohnya. Ya Allah ya Rabb, coba lihat orang sebentar yang mendekat di situ dari seluruh dunia, seperti apa mereka baca Fatihah. Ya, sekecuali segelintir kecil yang berkata bid'ah, tapi terserahlah. Yang berkata bid'ah tidak usah baca Fatihah, yang berkata boleh silakan bacakan. Saya cenderung berkata bacakan. Periwayat hadis nomor 1 namanya Imam Bukhari. Saya pernah ziarah kuburnya Imam Bukhari dan tidak pernah orang berhenti baca Fatihah di sekitar kubur Imam Bukhari. Kalau kurang yakin, ayo kita juga turun ke sini. Itu tempatnya di Uzbekistan. Nah, kemudian kenapa di tembok keliling? Bukankah ada
tapi dia mampu berikan kepada Rasul sebagai hadiah. Nah, ini kalau kita kembalikan kepada diri kita lagi masing-masing, apa yang pernah kita sumbangkan buat masjid? Jawabnya ada pada kita. Karena ini anak tidak ada hartanya kecuali tanah itu, tapi dia berikan Rasul, dan tanah itulah dibuat masjid dan dinikmati sampai sekarang. Subhanallah. Kemana ini Lukman? Parkiran di mana? Tamur ya? Oh, jadi yang pertama pasar kurma ya? Si Kuba. Awal Kuba. Sah? Badai? Tamur. Oh, maaf Tamur. Awal Kuba. Badai? Uhud. Kemudian Masjid Qiblatain tergantung situasi. Kalau situasinya memungkinkan kita turun, kita turun. Kalau situasinya tidak memungkinkan, kita sekedar lewat di Masjid Qiblatain. Qiblatain artinya dua kiblat. Kenapa dua kiblat? Karena Rasul di masjid itu sholat bukan menghadap Ka'bah Baitullah sekarang, tapi menghadap ke Palestin. Sementara salat zuhur turun ayat untuk merubah posisi safnya menghadap ke Ka'bah Baitullah. Jadi satu salat dua kali kiblatnya, satu Aqsa Palestin dan satu Ka'bah. Dan sesudah balik di situ, disitulah terus sampai sekarang. Jadi pernah orang salat menghadap ke Aqsa, ke Palestin. Tapi ada di antara kita yang tidak mau lagi kembali. Nah, ada semua mana. Sudah sampai guys, sudah sampai di Masjid Quba, di parkiran depan. Ini posisi bus, bukan posisi bus yang kemarin waktu kita mampir itu. Ini kepadatan luar biasa. Bisa Bapak Ibu lihat ini banyaknya mobil, sangat-sangat padat. Jadi tolong jangan ada yang pergi sendiri-sendiri. Cari tempat parkir. Tadi kan kita sudah rapat, tidak ada tempat parkirnya balik lagi. Parkir di luar. Turun lewat ke belakang saja. Suasananya sangat ramai. Ayo. Mau udah. Kita langsung lagi. Tempat cowok itu, tempat cewek di sana. Di sana. Ayo. Ustaz. Iya, kena langsung naik ke sini.
Toilet. Laki-laki toilet. Perempuan. Masya Allah, ramai sekali jemaah. Masya Allah. Woman sprayer di sini. Kalau sampah dulu gitu nya. Jadi cobanya ada mas. Halo Bu. Halo. Dah. Selesai aja Ki. Alhamdulillah. Cocok jadi sama dia makanannya, Iya. cuacanya. Iya. Di apa Alhamdulillah. suku saya artinya dia diterima semua apa Iya. yang diinginkan. Amin. Sini Miki, sini. Sini atas sana. Banyak di situ. Jadi kebanyakan kita ini temanku tadi lah semua nih. Ayo sini lagi. Kita titip sandal dulu. Iya. Di sini saja titip sandal. Oh, iya ada di kantong tak sama toh? Iya, Bang. Mesti mati ke nanti. Ada kan toko saya ini ada anu. Kantong kecil lagi. Di sini titip saja. Di sini saja taruh. Ya. Sandal anu saya sandal biasa aja. Kalau ada anu Bang nih. Titip di sini. Ya satu tempat mau Iya, sandal berdebu ini saya. Sini. Kanita. Ya. Satu kena apa sih kalau ada katakan. Ya. Dek, anu. Sebatik aja sebatik. Assalamualaikum. Sudah Maki di sana tak? Di mana cepat. Sini. Dalam salat. Sudah Maki. Sini. Masya Allah. Tahiyatul masjid 2 rakaat. Dan 2 kali salam. Salat hajat. Salat hajat 2 rakaat. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Dulu di sini banyak jualan berjejer, agak sepi ya sekarang. Masya Allah.
Duina tak berhasil kemarin. Ya tidak ada yang tidak perlu perjuangan, semua perlu perjuangan. Malah kalau tidak sabar, Pajago di tetap sabar sabar. Mau tak banting, mau ditabrak, mau apa kan sabar semua. Perjuangan dan doa. Jalannya satu, kepalanya orang kena. Tapi saya heran Pak, kenapa perempuan teriak-teriak itu baru masuk di situ? Bagaimana? Saya kira-kira kepala di sebelah di kaki. Terjepit Ustaz. Terjepit. Nah, laki-laki penontonnya udah coba tanya penonton ayahnya. Penontonnya orang penonton di situ. Pesan dari rawa. Paling ada jam bisik kayak gini. Itu nanti akhirnya pakai dia untuk dari bawah dan sebagai obat. Nah, kemudian nanti sore hadirlah mengikuti pemantapan manasik. Utamanya yang baru. Atau kalau sudah pernah tapi sudah lama, lebih bagus perbarui lagi ilmunya. Ada juga jamaahku biasa begitu sampai di Arab, saya bilang pergi minum air zam-zam di sini. Ini tidak mau kan kesumurnya. Karena dulu waktu aku pergi masih ditimbai. Mana timbanya? Saya bilang putus mitalinya itu timbanya Pak. Di situ mungkin ditopong. Masih dicari timbanya. Tolong dilihat jamnya Kudo. 20 menit lah paling lama sudah di mobil lah paling lama. Karena kira-kira itu sedikit juga kita beli di dalam. Sama kakak lagi masuli. Kecuali mencoba gratis. Gratis biasanya itu teriak-teriak halal halal halal. Oh, tapi makan kurma gratis. Biar makan sampai berapa di situ gratis. Saja bawa pulang man. Oh gitu nih. Halal, halal, dia bilang halal, halal. Gurra. Ada air di belakang itu Bagi. Enggak buat mana? Tadi air. Dua kali Yang belum dapat roti masih ada roti sini. Ada roti ini. Lukman Pak. Masih ada roti di depan Pak. Pasti di Iya, hari kita kemarin jangan keras kan. Ada itu minuman coklat. Tuan, nanti kalau mau teman kita menuju toko aneka kurma. Ini perkebunan Abu Faisal serba kurma. Masya Allah. Ramainya. Masya Allah. Ada di belakang. Kurma muda deh. Masuk dalam. Ini ramenya. Masya Allah.
Cari Ki Mama di situ. Kanita. Kanita. Bapak. Coba semua yang ada di sini. Ayo beli kurma saffron. Ya coklatnya. Terus situ. Kurma. Boy. Coba Maki. Semua kurma halal. Yai sampun bareng Yai. Mudah. Pas ini coklat. Coklat. Ini si Maki beli kayak yang begini, masuk lagi coklat. Itu ya, yang merah lagi sini, sebelah sana. Berapa per kilo? Sebelah sana. Sebelah sana lagi deh. Ambil. Ya. Terus ambil. Maliki juga. Coba lagi, ini manis. Kita mau coba coklat ini, coklat. Coba lagi dulu satu. Bisa pegang, saya coba dulu. Beli tangki, Mak. Ambil kita anunya, kantongnya. 1 kilo berapa? Buka Miki dulu. Cara bukanya. Aduh, susah buka. Kenapa? Baik. Tuan nih. Baik. Yang mana ya enak? Enak itu kan kita. Ya itu. Kita ambil banyak. Yang begini kan itu kan. Ya ambil kita dulu. Yang ada apa? Nih kasih naik Maki cepat. Bah, enak ini ke coklat. Nasi. Enak ini ke coklat. Ambil ke kantong. Iya, cari kalau kantong kan itu. Dari ke kantong baru ke kantong sini tuh. Itu membungkus. Belum.
itu iya gratis coba Ki. Kita Tapi orang-orang pasukan Islam itu melihat banyak sekali kafir Quraisy yang meninggal. Nah, mereka turun dari gunung, meninggalkan gunung untuk mengambil harta ghanimah, itu harta pampasan perang. Nah, ternyata di saat mereka meninggalkan gunung ini, muncul pasukan selanjutnya dari balik gunung. Maka kafir Quraisy yang menguasai gunung. Secara teori, melepaskan anak bungsu anak panah dari atas ke bawah itu lebih mudah dibanding dari bawah ke atas. Baru ini, baru beberapa tahun terakhir ini. masih banyak orang naik. Dulu di sini amat kecil. Kemudian yang di sebelah kiri belas yang terletak di sana, di situ kuburnya Sayyidina Hamzah. Mau turun atau terus? Mampir sejenak di depan, kita baca doa dulu lah. Di depan. Keep shoya. Yang di sebelah kiri bus, lihat nggak ya kotak? Yang kayak ada kerengkeng. Lihat nggak? Nah, disinilah kuburnya para syuhada. Disitulah kuburnya Sayyidina Hamzah. Assalamualaikum ya ahla syuhada wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa mu'minina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana. Allahumma man ahyayta minna fa ahya al-iman wa man tawaffayta minna fa tawaffa al-islam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu walhamdulillahi rabbil alamin. Lihat kan yang segi empat, lihat maksud saya itu di dalam Yang ada rantang, 50 meter dari sini yang keliling yang ada papan putih-putih. itu di tengah-tengah kuburnya Sayyidina Hamzah. Sering disiram bukan pakai air, pakai parfum. Jadi kadang kalau kita mendekat, seorang bilang harumnya karena memang biasa disiram pakai parfum. Kelihatan dari sini pun. Ini di samping kanan bus, ini adalah Jabal Uhud yang didekatkan dengan yang kecil tadi di sana. Karena kalau kita mau turun, parkirnya di sekitar ini, di depan, jauhnya ke sana tadi. Alat tumbas Jabal Beta, خلاص. Kebelatain awal Jabal Beta Bas. Oh, di sini parkir orang, Poy. Ayo. Kalau mau ke Jabal Uhud, iya. Di sini parkir.